lagi cuci piring, mataharinya lagi bagus. Buat panggang kambing. Pemandangan di tepi Danau Bariloche, Argentina. Pegunungan Andes di belakangnya. Nih di sini ada anak-anak muda lagi nongkrong nih. Saya juga terkejut karena ada jual sushi nih anak-anak muda. Nah, ini anak-anak muda. Halo. Halo. Nih dia jualnya sushi. Ini dia dimasuk kulkas, langsung dipotong. Harganya 8 biji 1.800, kurang lebih kira-kira uang kita kira-kira $7. Jadi satunya per $1. Mi nombre es Julia. Anak-anak muda. Nicolás. Nicolás, Julia, Nicolás, Aus. Lukas. Tuh, Lukas yang masak. Sushiman. Argentina, bravo, never stop overlanding. Ahí el pedido, mirá. Bye. Nah, kalau pergi ke Argentina, Bariloche, don't forget to eat sushi world. Con los que quieras. Very delicious. Enak sekali. Ini anak-anak muda semua, sushi world. Bravo, never stop overlanding. Ya teman-teman, sekarang saya di downtown di Bariloche. Saya sedang lagi mau menonton final antara Prancis dan Argentina. Ya teman-teman, jalanan sepi sekali karena orang sedang menonton World Cup. Sekarang saya di dalam kafe karena di luar semakin banyak orang dan tadi banyak yang pakai kembang api bakar-bakar.
Ya, saya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena saya juga tidak tahu mengenai tradisi daripada pesta rakyat di sini. Saya lebih baik sekarang saya lihat dari belakang kaca kegiatan mereka, karena ini akan berlangsung sampai berjam-jam, mungkin sampai malam. Sekarang sudah mulai jam 5 sore tapi masih terang, dan di sini mulai gelap jam 9 malam. Ya, jadi ini adalah salah satu pengalaman baru buat saya. Sengaja berantem nih karena suasananya mulai panas. Ini banyak darah di sini. Dan sudah diangkat ke ambulans. Ya, suasananya sudah mulai panas. Ya, ini banyak pecahan-pecahan dari botol. Mereka berantem pakai botol. Sudah porak-poranda sekarang. Yang tadinya bersih kotanya sekarang porak-poranda. Kegembiraan akhirnya menjadi satu musibah biasa. Polisi juga banyak sekali sekarang sudah mulai berpatroli. Semakin sore, semakin malam, semakin capek orang emosi. Ini sudah berlangsung kurang lebih 4 jam. Tidak selesai-selesai pestanya. Toko-toko di sini tutup semua karena mereka takut nanti ada penjarahan. Ya, saya masih di Bariloche di Argentina, merayakan kemenangan daripada sepak bola. Ya, saya menjauh dari pusat keramaian. Argentina, amigo. Argentina, Amigo. Malabares, Amigo. amigo, amigo, campeón del mundo, Campeón del mundo. campeones. Ya, teman-teman, saya sekarang masih di Argentina karena saya menonton final kejuaraan dunia dan dimenangkan oleh Argentina. Dalam sejarah inilah saya pertama kali ke Argentina, dan saya juga menjumpai kemeriahan daripada kemenangan pertandingan sepak bola dunia, dan dimeriahkan hampir lebih dari 6 jam sampai sore, sampai menjelang sudah gelap masih ramai dan tidak ada kerusuhan, hanya ada beberapa perkelahian karena orang-orang mabuk. Dan saya merasa di sini bahwa olahraga itu segala-galanya, terutama sepak bola. Mereka sangat antusias, dan saya juga melihat ada beberapa preman-preman yang mabuk-mabuk yang pada waktu skor 2-2 mereka sudah mulai kasar. Tapi begitu Argentina menang, yang tadinya mereka beringas, akhirnya mereka jadi luluh, pada nangis semua pelukan, antara preman-preman dan antara pemabuk-pemabuk pada pelukan. Nah, inilah kalau kita melihat daripada kehidupan hati manusia, itu memang sesuatu yang dipancing oleh adrenalin yang membuat tegang, mereka akan tambah agresif. Tapi kalau kita mendapatkan satu kesenangan yang mendadak datang, mereka langsung luluh. Ya, jadi kita selalu melatih ya hati kita, selalu kita luluhkan dengan suasana-suasana yang indah-indah sehingga kita bisa mengendalikan pikiran kita. Sebab kalau kita terus tegang dalam kehidupan ini,
mungkin agak sulit untuk bisa menjalin kesehatan dengan tubuh dan alam ini, dan juga hubungan antara sosial antara sesama manusia juga tidak senyaman kalau kita sedang menerima atau sedang happy atau sedang senang dengan hati terbuka. Jadi teman-teman, message saya dengan adanya Overland ini bukan hanya sekedar foto-foto, bukan sekedar makan enak, bukan sekedar ego enjoy diri sendiri, tapi kita harus sharing ke teman-teman yang ada di dunia ini, dan kita harus mendapatkan hal-hal baru yang kita masih banyak sekali yang kita belum bisa mengerti. Jadi mungkin kita pintar di satu daerah kita sendiri, tapi begitu kita keluar ke dunia luar, kita seperti debu, kita tidak ada artinya. Jadi teman-teman, kita tidak boleh sombong ya, kita harus menerima situasi yang ada ini, sehingga untuk kedepannya pada waktu kita pensiun kita akan mendapatkan happy life dan kita bisa enjoy dan sharing kepada teman-teman dan menginspirasi generasi-generasi penerus. Bravo, never stop overlanding. Teman-teman, saya punya teman baru nih dari Afrika, Louis sama siapa ini, sama Sheltberger. Dia berdua, dia menggunakan Elucap. Ini dari pakai Ford. Yeah, so just excuse my washing, but you can see here's an induction stove, here's my fridge, and then all these we made. But this thing is all flips up, so you get inside here and then you go up. Yeah, yeah. And during the day, this thing lifts up. The floor goes up as well against the roof, so you can stand inside. And any bed downstairs or no, up? all up. Okay. And there's a water tank at the back. We've got there's a vertical water tank. Can you see there? Let me open this one. How about this one, the fridge? Oh, that's also South African. Oh, they made South Africa? Yeah, National Luna. Yeah. Oh, yeah? The same as these lights. Yeah, look. It's standard Elucab. Yeah, that's a South African fridge. So How much it cost, that one? The fridge was about like $800. Yeah, Oh, yeah? that's cheap. Oh, cheap? I make it one and then... So yeah, there's the water tank, and it's actually a very good place in the car because it's very thin, huh? It's very thin. It's only 50 liter. And then Got lights. but you see, we got, and these lights all built in. So you got red and you got white. It's a standard thing that we use. So we just insulated it a bit because of the car. How much total weight of this box? 210 kilograms. Only? Yeah, 200 only? yeah, and it's all aluminium. Ya, ini teman-teman harganya 10.000 US nih. Ini ada mejanya ini. Is this the table, right? That's a table, yes. It's also standard part of the box. And then what we did, look here, we made. Dari Afrika akan keliling sampai ke Look at this, we made. mau ke Alaska. So you got some order, and there's hanging space in the middle. So that's all. Oh, you make your own that one? Yeah. Yeah, two only for 2 passengers is okay. Yeah, no, that's correct. No, it's So you are going down now to Ushuaia? yes, that's Okay, right. you have spend your Christmas over there. That's correct. That's what we're aiming to do. Yeah. You've already been there. Yeah, I've been there with little bit snow. It's cold. Yeah, it's cold, it's snow. Yeah. Ini ada camper pakai truk Mercy tua.
ini adalah tentara army di Argentina, menjaga daerah distrik di daerah provinsi. Ini masih di sekitaran Ades, pegunungan Ades. Saya mau isi oli. Ini olinya agak kurang. Saya beli di sini harganya kurang lebih $15. Jadi sekitar 200.000 1 liter nih. Ya, saya coba untuk isi. Kurangnya sedikit, mungkin 1 liter cukup. Ini sekarang saya ada di Shell, semalam tidur di Shell. Ya, saya sekarang sedang mampir di satu kota kecil di 500 km sebelum Buenos Aires. Kita akan menuju ke Buenos Aires sekarang. Nah, besok saya mau ke kedutaan Uruguay mengambil visa. Jadi sekarang saya akan drive terus, istirahat nanti kurang lebih 200 kilo sebelum ke kota Buenos Aires. Daerah Argentina. Ya, di depan saya terlihat polisi sedang nangkap pencopet di seberang jalan. Ya, pencopetnya ada di pinggir jalan. My wife comes all the time here. I never nothing happened to her. Ya. She comes to buy clothes for the kids, everything. Ya. It never happened anything to her. But I got better. Ya, jadi kalau teman-teman kemari hati-hati, ini daerah yang rawan sekali. It will make you look like in Jakarta, right? Ya, ini di depan saya ada pencopet nih, lagi sedang diproses sama polisi. No sabía cuánto.